Halo teman-teman, adik-adik sekalian, ketemu lagi di video kali ini. Kita akan membahas materi kuliah fisika matematika, yaitu tentang polinom Legendre. Iya. Nah, materi ini merupakan kelanjutan dari materi pada video sebelumnya terkait dengan solusi deret persamaan diferensial. Nah, mari kita mulai saja terkait dengan polinom Legendre ini. Kita awali bahwa dalam analisa persoalan fisik sering dijumpai suatu persamaan diferensial yang bentuknya adalah saya tuliskan 1 min x kuadrat y aksen minus 2x y aksen plus L plus 1 y sama dengan 0. Nah, jadi dalam fisika itu akan sering sekali kita menemukan bentuk persamaan diferensial yang seperti ini. Dengan L itu adalah konstanta ya. Oke, juga jadi variabelnya hanya ada X dan variabel terikatnya Y. Dan Y aksen merupakan turunan pertama terhadap X dan turunan kedua terhadap X. Nah, persamaan diferensial dengan bentuk seperti ini dinamakan persamaan diferensial Legendre. Ini disebut sebagai persamaan diferensial Legendre. Iya. Nah, persamaan diferensial ini akan banyak kita jumpai ketika kita menyelesaikan persamaan diferensial parsial PDP. Nanti ini akan kita bahas di bab selanjutnya. Persamaan diferensial parsial yang dimaksud itu jika persamaan diferensial parsialnya itu kita buat dalam sistem koordinat bola ya. Nah, mengenai nanti persamaan diferensial parsialnya nanti ada di bab selanjutnya seperti yang saya bilang tadi. Jadi saat ini kita belajar dulu senjatanya ya untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Dalam beberapa kasus nanti di fisika kuantum juga nanti akan banyak kita gunakan persamaan diferensial Legendre ini, terutama kalau kita membahas tentang solusi persamaan Schrödinger bebas waktu di permukaan bola ketika kita menyelesaikan permasalahan atom hidrogen ya. Baik, nah jika sudah jelas ini, sekarang bagaimana kita menyelesaikan persamaan diferensial ini? Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, solusi persamaan diferensial Legendre tersebut itu adalah berupa polinom yang dikenal dengan polinom Legendre ya. Nah, sekarang apa itu polinom Legendre? Jadi pertanyaannya seperti itu. Nah, nanti polinom ini akan kita dapatkan dengan menggunakan metode yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kita gunakan metode deret gitu ya. Jadi metode deret yang sudah kita pelajari sebelumnya kita akan gunakan untuk menyelesaikan persamaan ini, sehingga nanti kita akan ketemu polinom Legendre ini. Nah, untuk mengawali
solusi menggunakan metode deret. Seperti biasa, kita akan misalkan, nah caranya ya, kita akan misalkan solusinya itu berbentuk Y adalah A0 seperti biasa ya, A1X A2X kuadrat A3X pangkat 3 dan seterusnya ANX pangkat N ya, seperti itu. Nah, otomatis untuk Y dan Y aksennya kita akan dapatkan Y aksennya. Oke, silahkan diturunkan terhadap X. Tentu saja turunan A0 nya akan 0 dan turunan A1X nya akan menjadi A1 yang saya tuliskan saja. Nanti bisa dilihat caranya di video sebelumnya tentang solusi deret persamaan diferensial yang menjadi A1 plus 2A2X plus 3A3X kuadrat plus 4A4X pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian Y aksen-aksennya, maka kita turunkan lagi E aksen sekali lagi terhadap X. Kita akan dapatkan hasil 2A2 plus 6A3X ya, plus 12A4X kuadrat plus 20A5X pangkat 3 dan seterusnya. Oke, sampai di sini saya rasa jelas ya. Nah, jika kita substitusikan nilai-nilai Y aksen dan Y aksen-aksen ini ke dalam persamaan diferensial ini, maka kita akan dapatkan bentuk sebagai berikut. Kita tuliskan pelan-pelan ya. Kita masukkan dulu untuk, atau saya tuliskan dulu persamaan diferensialnya lagi ya, bahwa tadi kita persamaan diferensialnya adalah 1 min X kuadrat Y aksen-aksen min 2X Y aksen plus L plus 1 Y sama dengan 0. Maka substitusi Y aksen dan Y aksen-aksen didapat gitu ya. Kita akan dapatkan yang agak panjang 1 min X kuadrat. Kita masukkan Y aksen-aksennya yaitu 2A2 plus 6A3X plus 12A4X kuadrat plus mungkin saya cukupkan di sini plus N min 1 AN X N min 2. Jadi akan seperti itu anunya, bentuknya ya. Kurang, sekarang ini kurang 2X Y aksennya kita masukkan A1 plus 2A2 X plus 3A3X kuadrat plus 4A4 X pangkat 3 ya, plus bentuk deretnya menjadi N A N X N min 1 gitu ya. Nah, kemudian ditambah, nah sekarang suku ketiga L plus 1, masukkan Y nya A0 plus A1X plus A2X kuadrat plus A3X pangkat 3 plus, nah ini ANX pangkat N gitu ya. Nah, inilah yang sama dengan 0. Jadi semua itu sama dengan 0. Agak panjang ya.
Tapi tidak apa-apa, silahkan nanti dicek ya apa yang saya tuliskan ini, dicek semua. Nah, saya rasa udah tepat. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita akan susun bagian yang panjang ini untuk menyusunnya, mengumpulkannya ke dalam satu variabel yang sejenis ya, satu orde. Misal saya kalikan 1 dikali dengan 2A2 menjadi 2A2, maka dia akan bisa digabung dengan yang tanpa variabel, yaitu ini L plus 1 A0. Oke. Kemudian yang ordenya X nya pangkat 1 ya, ini 6A3 dengan 2A1X, ini akan jadi 1 nanti. Jelas ya, juga yang A1X LL plus 1 ya. Jadi nanti silakan ini kita kalikan ya, semua dikalikan semua gitu. Ini juga dikalikan semua, ini juga dikalikan semua gitu ya. Tapi tidak harus semua, cukup beberapa suku saja sebagai sebagai sampel atau contoh. Nah, maka jika kita sudah lakukan tadi, kita dapat susun bentuk yang panjang itu sebagai berikut. Ya, kita akan susun dia. Maka kita kumpulkan, nanti akan terkumpul seperti ini. 2A2 akan terkumpul dengan A0L plus 1 seperti yang saya bilang tadi, plus gitu ya. Kemudian yang variabelnya X akan terkumpul 6A3 min 2A1 plus A1L plus 1 X ya, itu akan terkumpul. Kemudian ditambah yang variabel X kuadratnya, ini koefisiennya akan terkumpul 12A4 min 2A2 min 4A2 plus A2L plus 1 X kuadrat ya, dan seterusnya untuk X3 juga. Nah, nanti akan terkumpul koefisien untuk X pangkat N nya adalah N plus 2 N plus 1 AN plus 2 min N min 1 AN min 2N AN plus L plus 1 AN kurung tutup besar masih dikali dengan X pangkat N. Nah, terusnya sampai infinite ya, sama dengan 0. Jadi yang X pangkat N ini masih perkalian di atasnya, atau mungkin saya bawa lebih ke kiri biar tak bingung. Sebentar. Saya bawa agak ke kiri. Nah, saya tuliskan X pangkat N nya di sini, sehingga ini saya hapus ya, seperti itu ya. Nah, dengan demikian kita dapatkan koefisien untuk persamaan-persamaan dari koefisien dari X
jadi untuk yang koefisiennya x pangkat 0 maupun untuk koefisien yang x pangkat 1 maupun untuk yang x kuadrat. Dan mengingat ini semuanya adalah sama dengan 0, perhatikan ya, ini tambah bla 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 x tambah koefisien x kuadrat itu semuanya sama dengan 0. Artinya setiap sukunya ini harus juga merupakan sama dengan 0. Sehingga mari kita lihat untuk koefisien yang pertama untuk x pangkat 0, berarti kita dapatkan 2A2 plus A0L, L plus satunya itu adalah sama dengan 0. Jadi setiap sukunya harus sama dengan 0. Suku ini juga harus sama dengan 0. Karena suku ini sama dengan 0 dan x itu sembarang, maka mau nggak mau koefisiennya inilah yang harus sama dengan 0. Begitu. Nah, begitu pula yang di sini. Suku ini harus sama dengan 0. Sedangkan variabel x kuadrat itu bernilai sembarang. Karena totalnya harus sama dengan 0, maka mau nggak mau koefisiennya ini yang harus sama dengan 0. Jadi setiap suku koefisiennya akan bernilai sama dengan 0. Nah, kita tuliskan untuk yang koefisien dari variabel x, kita dapatkan 6A3 min 2A1 plus A1 L plus 1 itu sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan pula untuk yang itu 12A4 min 2A2 min 4A2 plus A2L plus 1 itu juga sama dengan 0 dan seterusnya. Gitu ya. Sampai di sini saya rasa jelas ya. Nah, dari persamaan-persamaan ini kita nanti akan dapatkan ungkapan-ungkapan sebagai berikut ya. Jadi kita dapatkan ungkapan sebagai berikut ya. Nah, kita lihat dari persamaan yang pertama yang ini. 2A2 plus A0 L plus 1 sama dengan 0. Maka kita akan dapatkan bahwa 2A2-nya itu sama dengan minus A0 L plus 1, sehingga A2-nya akan menjadi minus L plus 1 per 2 dikali A0. Oke, jelas ya untuk ini. Nah, lalu untuk yang di bawahnya tadi adalah 6A3 min 2A1 plus A1 L plus 1 sama dengan 0. Oke. Nah, jika ini saya coba expand 6A3 min 2A1 plus A1 L kuadrat plus L gitu ya, sama dengan 0 atau menjadi 6A3 min plus A1 L kuadrat plus L min 2. Jadi yang duanya ini saya masukkan dalam kurung sama dengan 0. Berarti kita akan dapatkan A3 nya adalah minus L kuadrat plus L min 2 per 6
A1. Begitu ya. Nah, kita dapatkan bentuk itu. Atau boleh juga sih ya, yang ini saya tuliskan biar lebih sederhana. A3 nya minus L plus 2 L min 1 per 6. Kurang ke kiri dikit. Iya. Dikali dengan A1. Boleh gitu ya. Jadi yang bagian ini saya faktorkan saja. Yang bagian ini saya faktorkan. Oke, jelas ya? Nah, kemudian kita perhatikan lagi untuk koefisien yang X kuadratnya. Maka kita akan tuliskan, kita akan dapatkan ungkapan. Baik, kita tuliskan dulu ya. Jadi untuk yang koefisien X kuadratnya itu adalah kita dapatkan A4 plus 2A2 min 4A2 plus A2L plus 1 itu sama dengan 0 ya. Ya. Betul. Nah, sekarang perhatikan kalau ini saya pecah-pecah, ini akan menjadi 12A4 plus 2A2 min 4A2 plus A2 L kuadrat plus L sama dengan 0, dan kita akan dapatkan, nah sebentar, oh ini minus ya, ini minus ya, sehingga kita akan dapatkan 12A4 plus A2 L kuadrat plus L min 6 itu sama dengan 0, sehingga kita mendapatkan bentuk ungkapan untuk A4 nya adalah L kuadrat plus L min 6 per 12, ini minus dari A2, atau boleh saya tuliskan A4 nya dengan memfaktorkan yang di atasnya, L min 2 L plus 3 per 12 A2, atau dengan mengganti A2 nya dengan ini min L plus 1 per 2 A0, maka akhirnya kita dapatkan A4 nya, A2 nya saya ganti dengan itu menjadi positif di sini ya, L plus 1 L min 2 L plus 3 per 22 kali 12 berarti 24, atau itu setara dengan 4 faktorial ya. Di sini menjadi A0. Inilah ungkapan untuk A4. Oke, jadi kita sudah dapatkan bentuk ungkapan untuk A2, A3, dan A4. Nah, kenapa mulai dari A2, A3, A4? Perhatikan polanya. Yang A dengan A0, yang A3 ada hubungan dengan A1, yang A4 ada hubungan dengan A0. Artinya untuk yang genap gitu ya, untuk N genap maka ada hubungan dengan A0, untuk N ganjil nanti ada hubungannya dengan A1, sehingga terdapat nanti dua koefisien A0 dan A1 dalam solusinya nanti.
begitu ya. Nah, atau untuk lebih jelasnya saya jelaskan sebagai berikut. Jadi kalau kita tuliskan yang ini ya untuk koefisien xn, jadi kita lanjutkan untuk koefisien x3, x4, tapi saya skip sampai langsung xn, maka kita dapatkan n plus 2 n plus 1 an plus 2 plus l kuadrat plus l min n kuadrat min n an itu sama dengan 0. Jadi saya langsung di bagian L nya saya langsung bentang, langsung kalikan ya, langsung kalikan yang bagian an nya ini ya, sehingga saya kumpulkan an nya. Oke, sehingga L kuadrat plus L min n kuadrat plus n min 2n berarti min n gitu ya. Jadi saya rasa ini enggak masalah, sehingga didapat an plus 2 sama dengan minus gitu ya. Saya faktorkan lagi ini menjadi L min n L plus n plus 1 per n plus 2 kali n plus 1 an gitu. Oke, perhatikan ini adalah n plus 2 an, artinya nanti pasti hubungannya adalah genap dan ganjil. Jika n nya ganjil maka hubungannya yang ganjil-ganjil. Contohnya kalau kita mulai dari A0 maka hubungannya dari A2, A4 dan seterusnya. Karena A4 akan berhubungan dengan A2, tapi karena A2 ada hubungannya dengan A0 maka A2 nya diganti dengan A0. Atau kalau ini 1 A1 maka di sini juga adalah A3. Kalau di sini 3 maka di sini A5. Namun A5 meskipun di sini kalau 5 ini adalah 3, namun karena A3 ada hubungan dengan A1 maka nanti bisa ditulis juga dalam A1, sehingga nanti koefisien-koefisiennya itu ada hubungannya hanya dengan A0 dan A1 saja gitu ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk n genap maka koefisiennya dapat dinyatakan dengan A0, dan untuk suku yang ganjil, untuk n nya ganjil, maka koefisiennya dapat dinyatakan dengan A1. Oke. Nah, perhatikan pula bahwa persamaan diferensial yang kita bahas, ya, persamaan diferensial yang kita bahas ini kan ordenya orde 2. Maka berarti kalau orde 2 ada 2 konstanta sembarang yang muncul. Cocok ya? Jadi nanti di solusi akhirnya koefisien-koefisiennya kan ada hubungannya hanya dengan A0 dan A1. Jadi ada 2 koefisien yang muncul gitu. Nah, jelas ya? Maka saya lanjutkan, berdasarkan penjelasan tadi kita sudah dapat koefisien A2, A3, A4 dan an plus 2 bentuk umumnya. Maka akhirnya saya bisa tuliskan bentuk y-nya gitu ya. Solusi dari persamaan diferensial itu, maka y-nya akan menjadi apa? A0 plus A1x gitu ya, plus A1x plus A2x kuadrat plus A3x pangkat 3 dan seterusnya. Sekarang perhatikan kalau saya masukkan nilai maksud saya A2 nya, yaitu bentuknya seperti ini
ya. Bentuknya seperti ini. Kemudian saya masukkan A3-nya. Oke. Lalu saya akan kumpulkan nilai-nilai yang ada hubungan dengan A0 jadi satu suku, dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan A1 jadi satu suku. Maka saya akan dapatkan ini menjadi A0 itu adalah 1 min L plus 1 per 2 faktorial X kuadrat plus L plus 1 L min 2 L plus 3 per 4 faktorial X pangkat 4 ya. Hubungannya dengan A4 ini ya. Jadi A0 ada hubungannya dengan ini A0, ini adalah A2, yang bagian ini A2, di sini adalah A4 dan seterusnya gitu ya. Kemudian ditambah sekarang yang ada hubungannya dengan A1. A1 berarti mulai dari A1 itu sendiri yaitu X ya. A1-nya adalah X. Kemudian A3 ya. A3 tadi kita dapatkan minus L min 1 L plus 2 per 3 faktorial X pangkat 3. Kita lihat lagi A3 ya. Ya betul ya, jadi 6 itu 3 faktorial. Oke, kemudian ada hubungannya dengan A5, mungkin saya tidak tuliskan tadi, silahkan dicari, tetapi saya akan tuliskan saja bahwa A5 nanti bentuknya kemungkinan akan seperti ini. L plus 2 L min 3 L plus 4 per 5 faktorial X pangkat 5 dan seterusnya gitu. Oke, jadi kita dapatkan bentuk Y nya secara umum adalah seperti ini. Nah, jadi inilah bentuk umum solusi dari persamaan diferensial Lysander tadi. Oke. Nah, sekarang mari kan kita tinjau ini persamaan bentuk solusi ini. Sekarang kita lihat ya. Kita akan lihat untuk L sama dengan 0. Oke. Maka untuk L sama dengan 0, maka bentuk Y-nya akan kita dapatkan sebagai berikut. Kita masukkan nilai L-nya 0 ya. Maka yang A0 L-nya itu akan habis, hilang, yang ada L-nya, sedangkan yang di bawah masih ada. Maka bentuk Y-nya akan menjadi seperti ini. A0 1 min 0 plus 0 plus 0 dan seterusnya ya. 0 semua itu plus A1 di bagian A1 nya nanti akan menjadi X plus 2 faktorial per 3 faktorial X pangkat 3 plus 4 faktorial plus 5 faktorial X pangkat 5 dan seterusnya. Nanti akan seperti itu dapatnya. Silahkan dimasukkan nanti ya. Kalau 0 maka ini akan menjadi 1 kali 2, yang di sini kan menjadi 2 faktorial per 3 faktorial, di sini juga nanti akan menjadi minus tapi ya. Oh ya, ini karena ada karena 0 min 1 min 3, oh ya nanti jadi plus, jadi pas nanti plus jadi 4 faktorial ya. Good. Nah, perhatikan, terlihat untuk deret yang bagian A0 itu dia adalah konvergen karena nilainya menuju ke suatu bilangan tertentu. Sedangkan deret yang bagian A1-nya
untuk L sama dengan 0 ini ya, ini divergen. Oke, nah jadi untuk L sama dengan 0 maka solusinya dia adalah ini, Y nya hanyalah yang bagian A0, sehingga solusi Y nya adalah A0. Kita ambil yang bagian konvergen gitu ya. Nah sekarang bagaimana untuk L sama dengan 1? Maka bentuk Y nya itu akan menjadi begini. Kalau kita masukkan L nya 1 ke sini ya, L nya kita masukin 1 ya, masukin 1, maka di sini akan L1 min 1, di sini akan jadi 0 0, sehingga di bagian A1 nya akan ada banyak 0, sedangkan di A0 nya akan berbentuk seperti ini, A0 1 min X kuadrat min X pangkat 4 min X pangkat 6 dan seterusnya, ditambah A1X min 0 plus 0 min 0 dan seterusnya. Nah sekarang perhatikan pula deret A0 yang di bagian A0 ini, deretnya ini itu bersifat divergen ya, untuk X kuadrat sama dengan 1. Nah sebaliknya yang di deret bagian A1 nya itu bersifat konvergen. Oke, jelas ya? Kenapa ini konvergen? Karena menuju ke nilai tertentu ya. Kalau kita masukkan X kuadratnya sama dengan 1. Nah sekarang kita bisa tinjau untuk nilai L tertentu, maka satu deret akan konvergen untuk X kuadrat sama dengan 1 dan yang lainnya divergen gitu. Oke. Nah seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita akan mengambil solusi yang konvergen begitu ya untuk setiap nilai L tertentu. Dengan catatan dari awal sudah kita buat bahwa L nya itu bersifat bulat positif. Nah berarti kalau kita masukkan nilai kita tinjau nilai L tertentu, akan kita dapatkan satu bagian itu yang divergen, satu bagiannya akan konvergen. Nah bisa yang di bagian A0 nya atau bisa di bagian A1 nya. Nah jika kita gunakan ambil deret-deret yang konvergen sebagai solusi persamaan diferensial Legendre tadi, maka artinya untuk suatu harga L tertentu terdapat suatu polinom yang menjadi solusinya. Nah, misal saya ulang lagi, misal untuk L sama dengan 0 maka Y-nya sama dengan A0. Oke. Sedangkan untuk L sama dengan 1 maka Y-nya tadi apa? Y-nya adalah kita ambil yang konvergen A1X begitu.
Oke. Nah, sekarang kita akan seperti ini. Biasanya dipilih agar, karena ini merupakan masih dalam suatu konstanta ya, maka dipilih agar y-nya sama dengan 1 untuk x sama dengan 1 gitu biasanya. Dengan demikian, maka yang untuk L sama dengan 0 kita dapatkan bahwa nilai A0 nya itu harus 1 sehingga y-nya sama dengan 1. Sedangkan untuk yang L sama dengan 1, kalau kita pilih y-nya adalah 1, jadi 1 sama dengan A1 untuk x-nya adalah 1, berarti A1 nya juga adalah 1 sehingga y-nya adalah x saja. Nah, mungkin kita ambil contoh yang lain lagi. Misal untuk L sama dengan 2 ya. Kalau kita masukkan ke dalam deret solusi tadi, kita akan dapatkan y yang memenuhi yang konvergen itu adalah y-nya A0 1 min 3x kuadrat. Kemudian dipilih y sama dengan 1 untuk x sama dengan 1, maka kalau kita tuliskan itu akan kita dapatkan sehingga A0 nya menjadi min setengah, sehingga y nya menjadi min setengah 1 min 3x kuadrat gitu ya. Nah, yang ini silahkan nanti dibuktikan, tinggal masukkan L nya 2 gitu ya. Ini masukkan L nya 2, maka yang bagian 2 di sini akan 0 semua. Nah, di sini yang A1 nya akan divergen sehingga sisa 1 min 2 tambah 1 itu akan menjadi 6. 2 kali 3 6, bagi 2 3, menjadi A0 1 min 3x kuadrat begitu ya. Nah, akhirnya dengan pemilihan tadi bahwa dipilih y nya sama dengan 1 untuk x sama dengan 1, kita dapatkan A0 nya adalah setengah sehingga bentuknya menjadi y nya min setengah 1 min 3x kuadrat. Oke, jelas ya. Dari tadi kita dapatkan untuk L0 y nya sama dengan 1, untuk L1 y nya sama dengan x, sedangkan untuk L2 y nya adalah min setengah kali 1 min 3x kuadrat. Nah, dengan demikian dan seterusnya, maka dapat diperoleh berbagai harga L tertentu untuk L3, 4, 5 dan seterusnya, maka akan terdapat solusi dari persamaan diferensial Legendre tersebut. Nah, biasanya solusi tersebut, bukan biasanya tapi solusi tersebut nanti membentuk polinom seperti ini. Dan polinom itu disebut sebagai polinom Legendre. Gitu. Yang disimbolkan dinyatakan dengan PLX gitu, dengan L adalah disebut sebagai derajat, orde, atau kadang disebut juga sebagai degree gitu ya, gitu. Nah, jadi dari apa yang sudah kita bahas tadi, maka didapat
bahwa untuk L0 maka P0x nya itu adalah 1. Kemudian untuk L nya 1, P1x nya adalah didapat X. Sedangkan untuk L2 maka P2x nya adalah apa tadi, min setengah 1 min 3x kuadrat, min setengah 1 min 3x kuadrat. Kayaknya jelek minnya di depan, saya tukar aja ya, saya tukar aja posisinya, ini setengah kali 3x kuadrat min 1 gitu ya, lebih enak. Oke, nah jadi demikianlah adik-adik, kita akhirnya mendapatkan polinom, bentuk dari polinom Lehendernya. Nah, kalau dilanjutkan sebenarnya kita bisa dapatkan P3, P4 dan seterusnya, atau kalau boleh saya mungkin berikan rangkuman dari polinom Lehendernya itu adalah P0x nya oke tadi berapa, 1, kemudian P1x nya adalah X, P2x nya adalah setengah 3x kuadrat min 1, P3x itu kalau dicari itu akan kita dapatkan setengah 5x pangkat 3 min 3x. Kemudian P4 untuk L nya 4, nanti kita pasti akan dapatkan, nanti silahkan dicoba, 1/8 35x pangkat 4 min 30x kuadrat plus 3. Kemudian ada P5x itu adalah 1/8 63x pangkat 5 min 70x pangkat 3 plus 15x ya, dan seterusnya, masih panjang lagi ya, nanti bisa dilihat dalam berbagai macam tabel. Nah, dari bentuk-bentuk ini, sejatinya akhirnya bisa dirangkum dalam sebuah formula ya, sebuah formula agar lebih mudah untuk dilihat, dicari, itu bahwa PLX itu tiada lain bisa dicari dengan 1/2 pangkat L faktorial turunan ke L dari X gitu ya, terhadap X kuadrat min 1 pangkat L. Nah, ini disebut dengan rumus Rodriguez. Ya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan, lanjutkan dari P6 dan seterusnya. Jadi pola-pola yang kita dapat ini ternyata bisa dirangkum dalam bentuk pola rumus seperti ini. Bisa dicoba ya. Yang jelas ini adalah maksudnya turunan ke L. Berarti kalau P0 maka turunan ke 0, artinya tidak diturunkan. Berarti kalau tidak diturunkan maka pangkatnya pangkat 0. Kalau pangkat 0 maka ini hasilnya 1. 1/2 pangkat 0, 1. 0 faktorial. Nah, dalam perkuliahan fungsi faktorial kita tahu 0 faktorial 1, sehingga P0x nya ya 1, cocok ya. Begitu pula untuk L nya 1. Kita coba ya, coba di L sama dengan 1, maka kita dapatkan P1x nya adalah 1/2 pangkat 1 dikali 1 faktorial turunan pertama gitu ya, bukan turunan pertama, turunan 1 kali gitu, dari X kuadrat min 1 pangkat 1.
berarti ini adalah setengah dikali dengan, nah ini turunkan berarti 2x atau sama dengan x. Cocok ya, gitu. Atau coba kita cari lagi untuk L2 gitu ya. Jadi P2X itu adalah 1/2 pangkat 2 menurut formula Rodriguez tadi. L nya 2 faktorial, kemudian turunan kedua, turunan 2 kali dari x kuadrat min 1 pangkat 2. Nah mari kita akan cari ini. Ini kita dapatkan 2 pangkat 2 4, berarti 1/8 gitu ya. Turunan ini kita turunkan pertama, itu kita hasilnya adalah 2x dikali dengan 2x kuadrat min 1 gitu ya. Jadi kita gunakan aturan turunan, jadi ini akan ada pangkat 2 ya, jadi pakai aturan turunan chain rule. Kemudian kita turunkan lagi sekali karena ini adalah turunan 2 kali kan, berarti ini 1/8. Atau ini saya sederhanakan saja, maka ini akan menjadi 1/2 kali 4 ya, turunan dari x kuadrat min 1. Nah ingat di sini atau setengah ddx turunan dari x pangkat 3 min x gitu ya. Saya kalikan ke dalam, maka ini hasilnya adalah setengah 3x kuadrat min 1. Ini kita dapat adalah P2x nya. Nah cocok lagi ya dengan yang saya tuliskan. Oke, good. Nah begitu pula harusnya untuk P3, P4, P5. Dan tentu saja semakin tinggi ordernya atau degree-nya untuk L-nya, maka akan lebih ribet di bagian penurunannya. Walau nanti kita akan bahas ada bagian prinsip rekursif dalam mencari polinomial Legendre ini. Oke, sampai sini jelas ya. Nah selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi pembangkit dari polinomial Legendre. Oke, nah jadi ada bentuk fungsi yang dituliskan sebagai v x, h itu adalah 1/akar 1-2xh plus h kuadrat dengan h mutlak itu kurang dari 1. Nah ini disebut sebagai fungsi pembangkit polinom Legendre. Bagaimana kita bisa tahu? Maka kita akan buktikan sebagai berikut. Jadi jika fungsi tersebut diuraikan dalam bentuk deret, maka kita dapatkan v x, h nya itu dalam bentuk deret akan menjadi
atau saya buat dalam bentuk notasi pangkat dulu ya. 1 min 2xh plus h kuadrat, karena seperakar berarti pangkat min setengah. Nah, ini bisa kita buatkan dalam bentuk deret, yaitu 1 plus setengah 2xh min h kuadrat plus setengah kali 3/2 faktorial 2xh min h kuadrat plus dan seterusnya, sehingga ini akan menghasilkan kalau kita buka kurungnya semua 1 plus xh gitu ya, setengah kali 2 nya ini, kemudian di bagian h kuadratnya tambah h kuadrat 3/2 x kuadrat min setengah dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan. Vx hanya itu kita akhirnya dapat, perhatikan di sini 1x, kemudian di sini ada 3/2 x kuadrat min setengah, atau boleh saja saya tuliskan jadi gini ya, 1 plus hx plus h kali setengah 3x kuadrat min 1 gitu kan. Nah, dan seterusnya. Nah, perhatikan ini kan adalah P0x, sedangkan ini h kali P1x, sedangkan ini h kali h kuadrat ini ya, h kuadrat betul, h kuadrat dikali dengan P2x dan seterusnya, atau sama dengan sigma untuk L nya sama dengan 0 sampai infinite h pangkat L PLX begitu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa fungsi yang ditulis seperti ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari polinom Legendre gitu ya. Jadi karena fungsi ini adalah merupakan kombinasi linier, maka dia disebut sebagai fungsi pembangkit begitu. Nah, perhatikan bahwa jika di awal persamaan diferensial Legendre tadi itu solusinya adalah Y, yang mana Y itu nanti solusinya berupa polinom, berupa deret, yang mana koefisien-koefisiennya itu didapat merupakan polinom Legendre, yang berarti bahwa si pembangkit ini akan ada kaitannya dengan solusi dari persamaan diferensial Legendre tadi. Oke, jelas ya sampai di sini. Nah, kemudian sedikit lagi kita akan membahas tentang sifat rekursif polinom Legendre ya. Nah, sifat rekursif itu maksudnya adalah yang dimaksud sifat rekursif merupakan kaitan antara polinom orde tertentu dengan polinom orde lainnya ya. Artinya jika kita menemukan atau kita diberikan polinom orde tertentu, misalnya ya P2
X begitu, maka dari sini kita pasti akan bisa mendapatkan polinom-polinom dengan orde yang lain begitu. Artinya misalnya P3X gitu ya, artinya kita tidak perlu menghitung menggunakan rumus Rodriguez, tapi kita bisa menggunakan kaitan rekursif ini gitu. Nah, apa saja sifat rekursif dari polinom Legendre ini? Maka saya dapat tuliskan sifat-sifat hubungan rekursif yang penting itu sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah LPLX itu akan sama dengan 2L min 1 X PL min 1 X min L min 1 PL min 2 X gitu. Nah, hubungan yang lain bisa saya tuliskan X P L aksen X min PL aksen PL min 1 ya, PL min 1 aksen X itu sama dengan L PLX. Kemudian P ada pula PL aksen X minus X PL min 1 aksen X sama dengan L PL min 1 X. Ada juga sifat rekursif 1 min X kuadrat PL aksen X sama dengan L PL min 1 min LX LX ya, bukan indeks ini, LX PLX. Kemudian ada juga sifat rekursif 2L plus 1 PLX ini aksen sama dengan L saya ulang, ini nampaknya bukan aksen, jadi 2L plus 1 PLX ya, sama dengan di sini baru aksen PL plus 1 X min P aksen L min 1 X ya, betul saya kira. Dan satu sifat lagi yang penting adalah 1 min X kuadrat P aksen L min 1 X sama dengan LX PL min 1 X min LP PLX ya. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 ya, beberapa 6 hubungan rekursif yang penting. Nah, bagaimana menggunakan ini? Oke, saya kasih contoh ya. Saya berikan contoh. Misalnya kita diberikan tadi apa ya? P0x itu adalah 1 ya. Kemudian kita diberikan P1x-nya adalah X. Maka kita diminta untuk mencari P2x-nya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Saya mungkin akan menggunakan hubungan rekursif yang pertama ya. Saya akan gunakan hubungan rekursif yang pertama, yang ini gitu. Oke, saya tuliskan dulu hubungan rekursifnya. Saya ambil ini
Oke, jadi saya gunakan ini. Berarti karena yang ditanyakan adalah P2X dan saya yang cari adalah PLX ini berarti L-nya itu adalah 2. Maka 2 dikali dengan P2X gitu kan, sama dengan 2 dikali 2 min 1 X, kemudian PL min 1 berarti P1X gitu ya, min 2 min 1 PL min 2 berarti P0X gitu. Atau saya dapatkan ini hasilnya adalah 3X, kemudian P1X nya itu adalah X kurang 2 kurang 1 1, P0X nya adalah 1. Atau kita dapatkan 3X kuadrat min 1 ini adalah 2P2X, sehingga kita dapatkan P2X nya itu adalah setengah dari 3X kuadrat min 1, ya sesuai dengan apa yang sudah kita dapat sebelumnya. Oke, berarti kalau seperti ini kita bisa mendapatkan P3. Caranya yang menggunakan P2 dan P1. Setelah dapat P3 kita bisa menggunakan P4, atau setelah dapat P4 kita bisa dapat P5, P6 dan seterusnya. Nah, sebenarnya terlihat agak panjang, tetapi ini akan sangat terbantu jika kita menggunakan coprogram atau bantuan komputasi. Dan di sini tinggal kita definisikan dua polinom pertama, maka bentuk polinom Legendre yang orde 2, 3 dan seterusnya itu akan bisa kita dapatkan. Apalagi kita bisa menggunakan komputasi dengan variabel. Nah, tentu saja ini bukan hal yang sulit untuk didapat. Oke, jadi hubungan rekursif ini itu sangat berguna. Jelas ya?